Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasantri yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita melakukan pembelajaran Madin. Semoga pertemuan demi pertemuan kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasantri, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa syaratnya Jum'ah. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Jumu'ati, utawi iki iku bab mertelake pira-pira syarat Jum'ah. Al awalu utawi kang awal iku antakuna yen to ana apa Jumu'ah iku fi abniatin ing dalam pira-pira bangunan istautonaha kang netepi manggon ing abniah sapa al mujammiuna pira-pira wong kang Jumatan kabeh, sawaun iku padha uga kanat utawi oleh ana apa abniah iku madinatan rupa kutha, au baladan utawa negara, au qaryatan utawa qaryah. Teman-teman mahasantri, bahwa di sini dikatakan ada beberapa syaratnya orang melakukan Jumatan. Disebutkan ada 4. Yang pertama, bahwa orang Jumatan itu harus dilakukan di daerah pemukiman, yang dimana pada tempat didirikannya sholat itu ada beberapa bangunan. Artinya tempat didirikannya sholat Jumat itu berada pada suatu daerah yang dimana daerah itu ada bangunannya, dan itu tidak memperdulikan baik daerah itu di perkotaan atau di pedesaan atau wilayah yang tidak seperti itu. Yang terpenting bahwa tempat didirikannya sholat Jumat itu ada di daerah pemukiman. Maka kalau di sini dikatakan ini akan mengecualikan bahwa Jumatan yang dilakukan misalkan seseorang berjalan, jadi satu kelompok orang, misalkan ada 200 orang berjalan melewati padang pasir, dan di situ waktu Jumat tiba, maka kalau orang-orang tersebut ini melakukan sholat Jum'ah pada suatu tempat yang padang pasir misalkan, atau di hutan, menurut yang di sini tidak diperkenankan, karena syarat untuk mendirikan Jum'ah yaitu berada pada suatu pemukiman. Ya. Asani utai kang kaping pindho iku antakuna yen to ana apa Jum'ah iku fi jamaatin ing dalam jamaah, memang saking wong tajibu kang wajib apa Jum'ah alaihim ing atase man, la yaqiluna kang ora kidik sapa man an arba'ina saking 40. Syarat berikutnya, Jumatan itu bisa didirikan yaitu dilakukan dengan berjamaah pada sekelompok orang yang jumlahnya itu tidak kurang dari 40 orang. Kalau jamaah pada sholat biasa ada imam, ada makmum, itu kan sudah cukup. 2 orang itu sudah cukup. Tapi untuk sholat Jum'ah ini didirikan harus berjamaah. Tidak boleh sholat Jum'ah didirikan sendiri-sendiri. Misalkan ada 40 orang, tapi cara melakukannya tidak jamaah. Jadi per orang itu sholat sendiri-sendiri.
Nah, hal demikian itu tidak diperbolehkan. Jum'ah itu harus dilakukan dengan cara berjamaah. Dan jumlah jamaahnya itu tidak kurang dari 40 orang. Jadi paling sedikit adalah 40 orang. Maka malah lebih bagus. Jadi ada 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, ini semakin bagus. Kita lanjut. Asalisu utai kang kaping 3 iku ayakuna yen to ana apa al waktu iku bagian isih tetap. Syarat berikutnya, Jumatan itu bisa dilakukan bila mana waktu Jumat itu masih ada. Artinya sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu Jumat, tidak boleh sebelumnya atau setelahnya. Karena kalau sudah keluar dari waktu tersebut, maka seseorang itu tidak lagi diwajibkan untuk melakukan Jumatan, tetapi dia diwajibkan untuk melakukan sholat duhur. Misalkan kelompok orang ini belum melakukan sholat Jumat, ya, semuanya ada 50 orang. Kemudian waktunya habis setelah masuk waktu asar. Lah orang 50 itu bilang, kita tadi kan belum sholat Jum'ah, bagaimana kalau kita lakukan Jumatan? Tapi waktunya sudah masuk di waktu asar. Ini tidak boleh. Walaupun jumlah orangnya itu melebihi 40 orang. Ini melakukan sholat Jum'ah di waktu asar tidak boleh. Kalau sudah keluar di waktu berikutnya, artinya waktu Jumatnya telah habis, kemudian masuk di waktu berikutnya. Ini kalau ingin mengqadha bukan qadha sholat Jum'ah, tapi dia qadha sholat duhur. Jadi sholat Jum'atnya tidak dilakukan, tetapi dia mengganti dengan sholat duhur. Karena kewajibannya adalah sholat duhur. Yang keempat, ar-rabi'u utai kang kaping 4 niku ayah tuba yen to khutbah sapa al imamu imam fiha ing dalam Jum'ah khutbatane kelawan rong khutbahan yakumu hale jumeneng sapa al imam fihi ma ing dalam khutbataini wa yajlisu lan lungguh sapa imam bainahuma ing dalam antarane khutbataini. Berikutnya, termasuk syaratnya Jum'ah yaitu harus ada 2 khutbah. 2 khutbah ini dilakukan oleh imam, ya, imam dia melakukan 2 khutbah, di tengah-tengahnya duduk. Jadi di antara 2 khutbah itu ada kewajiban untuk duduk. Perlu diketahui bahwa sebetulnya 2 khutbah dari Jum'ah ini adalah pengganti dari 2 rakaat pada saat seseorang itu melakukan sholat duhur. Sholat duhur ini kan dilakukan sebanyak 4 rakaat, tetapi Jum'ah dilakukan hanya 2 rakaat. Jum'ahnya 2 rakaat, ternyata yang 2 rakaat itu adalah berupa 2 khutbahan. Jadi kalau di total 2 rakaat ditambah dengan 2 khutbahan, ini juga menjadi 4. Karena 2 khutbah itu adalah pengganti daripada 2 rakaat yang ketika kita melakukan sholat duhur. Kemudian kita lanjut tentang beberapa sunahnya Jum'ah. Sunanul Jumu'ati utawi pira-pira sunahe Jum'ah iku al-huslu adus. Kesunahan Jum'ah yang pertama harus mandi kalau ingin mendapatkan kesunahan. Ini sifatnya sunnah. Kemudian gatangdiful jasadi, membersihkan tubuh, ini juga hukumnya sunnah. Kemudian walubsul abyadi, lan memakai pakaian putih. Walubsul abyadi, kalau mananya lan nganggo dodot putih. Ini berikutnya kesunahannya adalah memakai pakaian yang putih. Ini hukumnya sunnah.
Wa taqlimul adzafiri, lan ngetoki pira-pira kuku yang panjang ini dipotong, hukumnya sunnah. Wa tibu, lan nganggo wangen-wangen, pakai parfum, minyak wangi di tubuhnya, biar nanti kalau ketemu sama orang banyak ini aromanya wangi. Wal insatu, lan nengklengake lil khutbati maring khutbah. Kemudian sunnah lagi untuk mendengarkan khutbah. Ini bila jamaahnya banyak sekali. Jadi banyaknya misalkan 200 orang, selain orang yang 40 itu hukumnya sunnah untuk mendengarkan khutbah. Yang 40 hukumnya wajib. Kemudian wa tahfifu tahiyatil masjidi, lan nyepetake salat tahiyatul masjid. Wal imamu hale utai imam iku yahtubu khutbah sapa imam. Yang berikutnya, bila mana imam itu telah khutbah, maka kesunatannya bagi orang yang datang terlambat itu untuk mempercepat sholat tahiyatul masjid. Jadi lebih baik dia itu mendengarkan khutbah daripada dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Tetapi diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid dilakukan dengan cara yang cepat ya, cepat sekali, begitu ya. Itu adalah untuk kesunahan-kesunahan ketika seseorang yang mau berangkat untuk melakukan Jum'ah. Bisa saya ulangi. Yang pertama mandinya seperti orang mandi yang junub ya, seluruh tubuhnya harus terkena air. Kemudian membersihkan badan, kemudian memakai pakaian yang putih, kemudian dia memotong kuku, memakai wangi-wangian, kemudian mendengarkan khutbah, dan yang terakhir mempercepat tahiyatul masjid bila mana khutib telah melakukan khutbah. Demikian untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA atau di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.